Sebanyak apapun orang, Banyak orang pasti bisa dimainkan. dimainkan angklung. Dan paling penting mereka berani bertanggung jawab, Makanya memutuskan buat kapan dia harus main, kapan harus tidak. Penyebarannya di mana? Nah itu sampai sekarang itu adalah menurut saya jasa seorang Padaeng Sutigna. Karena pada awalnya Padaeng berpikir bahwa angklung Padaeng sebelum ke situ, Padaeng itu sebelumnya sebagai kepanduan ya, pramuka. Jadi seorang guru Padaeng itu, Padaeng seorang itu basically sebagai guru. ya, guru yang benar-benar senang dengan berinovasi terhadap anak-anak buahnya. Biasanya Padaeng kan kalau ke kegiatan pramuka, biasanya kita kalau ke gunung itu kan nggak bawa alat musik. Oh iya. Kalau main musik itu kalau nggak gitar, tepuk tangan kan ya. Oh iya Tepuk biasa. tangan. Pakai alat musik yang sederhana Yang sederhana. biasa gitu. Mungkin pada tahun 30-an pun kan kita belum, ya Indonesia belum Seperti sekarang belum lah, jauh merdeka lah ya mungkin pasti. ya, dengan alat musik seadanya. Nah, Padaeng itu berpikir bahwa gimana caranya anak-anak yang pramuka yang hadir waktu itu bisa terlibat memain musik secara bersama-sama, dan berpikir bahwa di kita di Kuningan waktu itu di Garut ya itu banyak sekali bambu kan ya, jadi berpikir Padaeng merubah angklung, keidean dari sana awalnya, jadi pentatonis menjadi diatonis. Nah, dan angklung itu berkembangnya sampai sekarang di dunia pendidikan. Iya, karena basically awalnya juga Padaeng untuk kepanduan tadi pramuka ya, untuk gimana caranya si anak-anak pramuka ini pas lagi march misalkan jalan bareng-bareng atau naik gunung misalkan, terus ada proses istilahnya nggak jenuh lah ya, bermain musik bareng-bareng jadinya gitu betul. ya. Oke. Ya. Makanya sekarang pun berkembangnya angklung itu ada di dunia pendidikan. Dan Padaeng itu sebenarnya Bapak Angklung Pendidikan ya. Bapak angklung pendidikan ya. Iya sebenarnya. Karena apa? Atas berkat Padaeng Sudeg ini, itu stok sekolah-sekolah apalagi sekarang ya, itu setelah disahkan oleh kementerian. Oh iya, setelah itu ya, ditetapkan jadi menjadi oleh alat musik pendidikan. Angklung itu wajib ada di sekolah-sekolah hampir di seluruh Indonesia sekarang itu. Oke. Maka dari itu banyak bantuan-bantuan dari pemerintah pusat yang memberikan alat musik, bantu ke sekolah. Itu ya angklungnya karena banyak sekali manfaatnya. Ini angklung sama Padaeng sebagai sarana pendidikan pada saat pramuka, dan sekarang setelah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kalau sekarang Kemendikbudristek ya, ditetapkan terus diakui oleh UNESCO, akhirnya si angklung ini murni dan harus dipelajari di sekolah-sekolah. Ya, betul. Akang bilang tadi banyak manfaatnya. Manfaatnya apa aja coba Kang? Kalau ya bermain alat musik otomatis secara motorik, sensorik pasti terbantu ya, terkembangkan kan. Nah, manfaat dari angklung, manfaat dari belajar angklung untuk personal. Betul. Mungkin sebelum ke sana menjawabnya, Padaeng membuat sebuah moto. Apa tuh moto? Ada 5M. Apa tuh? Murah, mudah, menarik, masa, dan mendidik satu lagi. Oh, motonya pun sudah ada ya. Ada semuanya. Mendidiknya itu. Kenapa murah? Ya mungkin dibandingkan dengan alat musik yang lain pada saat itu ya. Iya. Angklung dan keyboard dan sebagainya, angklung masih murah. Karena apa? Indonesia itu kan bahan bakunya negara Indonesia itu negara terbesar kedua sedunia, penghasil spesies bambu terbanyak setelah Brazil. Oh, pertama Brazil? Brazil pertama. Bukannya negeri bambu mah Cina kan? Bukan, itu mah klaim-klaiman aja. Klaim-klaiman aja. Karena mungkin di sana ada panda kali ya, jadi negeri bambu ya, tirai bambu ya. Ternyata yang Brazil. terbesar pertama di dunia Brazil. Brazil Amazon, kedua Indonesia. Oh, Amazonnya Brazil karena Amazonnya ya. Karena tropis itu ya. Ditambah kita sekarang kedua. Ya, betul. Oh, jadi murah lah ya si angklung karena kita penghasil bambu terbanyak lah, bambu. Bisa dibilang gitu. Ya, jadi kalau kita seniman atau para pengrajin mau berkreasi sedikit, itu kan bahannya banyak bisa dijual kan. Iya benar-benar. Secara ekonomi bisa berkembang. Juga. Yang kedua, mudah sekali Kang. Mudahnya apa tuh? Bayi aja, ketika disuruh megang dibunyikan langsung bunyi angklungnya. Oh iya, maksudnya kan mudah dalam menggunakannya ya. Menggunakannya. Yang nggak punya basic
secara jiwa seni pun asal menggoyangkan pasti bunyi. Iya. Jadi mudah. Iya betul. Tinggal tergantung pelatihnya aja. Oh iya, yang benar. menentukan Mungkin- gimana instruksinya seperti apa, tinggal bunyi kan. Kalau misalkan main gitar itu harus ada dulu tangkap ini dulu, ada sistemnya dulu. Main piano chord seperti apa dulu, main drum tekniknya dulu. Kalau angklung tinggal megang, bunyikan langsung bunyi anglungnya kan. Pegang, goyangin, bunyi pasti. Sip. itu. Berarti mudahnya di situ. Lalu Menarik Kang. menarik. Menarik. Nah, ini menariknya ini kan dari bambu ya. Orang mikirnya kuno angklung mah ngapa-ngapain sih main angklung gitu ya. Anak sekarang gitu nggak tahu. Tapi setelah kita mempelajari main angklung bisa memainkan karya Adele, Oh iya. memainkan karya The Beatles dan sebagainya. Anak-anak ini ya menarik buat anak-anak itu merasa, wih seru juga ternyata gitu ya. Karena menurut pengalaman saya sudah melatih mungkin hampir 20 tahun saya di masyarakat, ganti komunitas, mungkin sudah ratusan tahun tim juga yang saya bina, yang dilatih, rata-rata mereka para antusias. Jadi kalau misalkan di sekolah-sekolah ya, rata-rata itu siswa itu senangnya ke kesenian, ke musik atau ke olahraga ya. Dan salah satunya angklung ini paling banyak peminatnya juga. Iya, karena menarik kita bisa berkreasi lebih luas lagi Lebih dengan luas angklung ya, lagi. tidak hanya membawakan lagu-lagu yang Tradisional, biasa saja, tradisional. bisa tradisional, internasional bahkan Ya, gitu. itulah berkatnya Padang Syutingnya kan. Iya, Mereka iya. membuat sebuah tangga nada yang bisa dimainkan oleh berbagai lagu yang ada. Itu menariknya sih menurut saya, unik gitu ya, dari bambu tapi bisa memainkan seluruh musik gitu ya. Iya, iya, Nah, yang keempat itu massal. Iya, Ya, benar. ya angklung itu suatu alat permain musik yang dimainkan bisa oleh sebanyak orang. Sebanyak apapun orang Sebanyak orang pasti bisa dimainkan angklung. Ya, terakhir rekor itu ya di Amerika ya. Di Amerika. Pernah itu kemarin Kang Daeng Ujo ya, anak mereka sampai 10.000 orang. Di Amerika. Ya 10.000 orang. Kemudian juga kami ya, saya juga bersama teman-teman di sini juga banyak di Bandung juga. Sampai 5.000, 10.000 juga banyak. gila. Di Australia lebih banyak lagi sampai 15.000 orang kemarin. Jadi angklung itu sudah milik dunia, betul-betul milik dunia loh. milik dunia. Ada Dan- di mana-mana. Ya itu masalahnya itu karena kalau main angklung sendiri ya nggak seru kali ya. Betul. Jadi disitulah nilai-nilai pendidikannya yang kebanyakan itu. Angklung itu nggak seru kalau main sendiri gitu. Sebelum ada inovasi alat musik ya. Iya, sebelum ada masa sekarang angklung. mungkin banyak yang alat solois musik. angklung ya. Banyak kalau sekarang, Kalau cuman dulu nggak ada. pada masa dulu pada yang syutingnya membuat moto masalahnya itu karena memainkan angklung banyak orang gitu. Banyak ya. orang betul. Jadi karena masalah itu karena angklung itu kenapa bisa dipakai di dalam pendidikan juga ya, karena kalau angklung dipakai di dunia pendidikan atau di sekolah-sekolah ya seperti itu semua pemainnya semuanya terlibat. Iya, betul. Karena kalau misalkan ada alat musik yang lain, misalkan ada gamelan misalkan. Gamelan kan paling bisa dimainkan oleh 8 sampai 10 orang satu grup. Yang lainnya nunggu dulu giliran gitu kan. Tuh anak-anak jadi boring duluan kan. Akhirnya harus buat belajar. Kecuali bagi kelompok mah. Tapi kalau angklung itu bisa satu kelas, 2 kelas main bareng semuanya. Oh iya, jadi dengan proses dengan moto masalnya ini kita bisa berkolaborasi dengan berbagai orang dengan satu alat musik angklung ini bermain bersama-sama betul, gitu ya. Bersama-sama. Menghilangkan ego tadi berarti ya. Betul kan. Seperti itu. Jadi itulah masalahnya. Jadi nggak terbatas, bisa tergantung ada alat musiknya, dan ada orangnya yang memimpinnya. Ada berapa jumlah angklung dan ada berapa jumlah orang yang memainin. Kan, ya. Itu bareng-bareng. Bareng-bareng bisa jadi. Nah, itulah uniknya di angklung. Kalau yang terakhir yang kelima mendidik. Nah, mendidik. Coba Kang mendidik. Bayangkan saja ya. Dalam angklung Padang ya, konteks kita angklung orkestra ya, angklung bayangkan. Seorang itu rata-rata yang minimum itu memegang satu angklung. Minimum, ya. Dan satu nada. Oh iya pasti. Berarti ketika kita mau memainkan sebuah melodi utama yang terdiri dari berbagai nada, misalkan ada 8 nada misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu minimum ada 8 orang. Minimum, betul. Orang yang sebelum ada rangkap ya. Iya. Jadi bayangkan saja, satu orang dia harus fokus terhadap nada yang dimainkan. Sedangkan dalam sebuah melodi itu, nada itu nggak selalu main. Kapan dia harus main, kapan dia harus berhenti, dia membutuhkan konsentrasi tinggi kan. Jadi melatih konsentrasi, melatih kepekaan melatih tempo, kekompakan kesabaran. Kesel loh angklung gitu. Ya kalau misalkan dia nggak bunyi-bunyi kesal juga sebenarnya Kang. Kesel juga. Kadang dalam sebuah lagu mainnya ada cuma 2 kali. Oh iya. Udah di make up, udah pakai kostum bagus,
Tapi Bunyi- mainnya diam 2 kali. Ya. Ada yang kayak gitu. Tapi ya itulah seninya di dalam bermusik angklung gitu kan. Mendidiknya itu banyak banget. Banyak berarti ya. banget kekompakan, kerjasama, Udah teamworknya itu ya. Terus mereka belajar bersosialisasi. Ah. Karena bayangkan dari satu tim itu kan terdiri dari minimum yang ideal itu 40 sampai 50 orang per grupnya. Oh, Jadi mereka itu saling kenal semuanya. Bayangkan saja mendidiknya itu ketika proses sebetulnya, bukan hanya pentasnya saja sih. Jadi ketika proses bagaimana mereka anak-anak ini rata-rata angklung berkembang di pendidikan ya, karena Iya, iya. anak-anak mereka sampai mengalahkan rasa lelahnya dia untuk mencapai lagu yang dilatihkan oleh seorang pelatihnya, duduk atau berdiri dengan fokus, mengatur waktu sampai berhari-hari untuk mencapai lagu yang ideal diinginkan seorang pelatihnya. Itu kan luar biasa buat si Bener sih. pendidikannya. Perjuangannya juga pasti berat Pasti sih. berat. Udah gitu pas tampilnya pun juga mereka dihadapkan dengan jumlah banyak orang yang melihat itu enggak sembarang juga. Iya benar. Berdiri depan umum itu kalau yang nggak biasa bisa wah. bisa pingsan Saya sih kalau berdiri di depan atau orang banyak, deg-degan gitu ya, keringet tuh keluar keringetan semua. gitu kan. Wah, benar. Udah oleh karena itu dia juga mainnya satu nada lagi, fokus lagi misalkan. Itu yang basic ya. Iya, yang Kalau basic. yang udah mahir itu seorang bisa memainkan 3 nada. Wah, itu. Tapi ini bukan angklung solis ya, Iya, ini iya, angklung massal, tapi Angklung dia bisa massal. main 3 sampai 6 ada juga kayak gitu. Oke. Bagaimana dia fokusnya bermain, itulah banyak nilai edukasinya. Jadi mendidiknya itu benar-benar ya. Ya. Karena banyak banget yang bisa dipelajari dan diajarkan ke anak-anak dari mulai kesabaran, kerjasama, terus konsentrasi. Konsentrasi Wah, gitu. itu sih. Dan gila. paling penting mereka berani bertanggung jawab, Oh, karena memutuskan buat kapan dia harus main, kapan harus tidak. iya. Karena gini, angklung itu alat musik yang kolektif, yang tim grup ya, terdiri dari 50 orang Kang. Bayangkan saja, jika dalam sebuah festival terdiri dari satu grupnya 50 orang, Iya. 49 mainnya benar semua, Oh. satu orang salah saja, itu salah semua kan. Pasti nggak ganggu kan? Nggak Ganggu semua. Harusnya musikan misalkan nada do yang bunyi, Hah? yang re ikut bunyi kan nggak enak ya? Enak juga gitu. Berarti dari 50 salah satu ya salah semua. Salah semua. Berarti tanggung jawab dilatih banget dilatih berarti di banget. situ. Itulah manfaatnya belajar angklung gitu Iya, kan. iya. Itu. Wow, iya bener. Berarti wah luar biasa ya sebenarnya. Harusnya sih ya bukan harusnya karena sudah juga sih angklung ada di dunia pendidikan yang bisa mendidik anak-anak Betul. dewasa semua umur lah. Semua itu bisa umur, belajar ya. angklung gitu ya kan. Oke Kang. Dan Minatela itu tradisional katanya. Wah. Kalau ada yang Doremi itu modern. Modern. Padahal itu dua-duanya juga sama. Wah, ternyata ini ya pelakunya ya. Ya, bikin saya dan teman ada seorang berdua namanya Arom ya, Hari Arom. Kita berdua, nah, gitu Kang.